Puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di sini meskipun dalam ruang Zoom. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada kesempatan ini. Mohon maaf juga apabila mengganggu istirahat siang Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah hari ini sampai detik ini semua kegiatan terkait pelatihan sistem informasi aset BOS dari kami laksanakan tanggal 19 Juli hingga saat ini semuanya berjalan dengan lancar tanpa kendala. Ya mungkin hanya kendala jaringan biasanya seperti itu. Tetapi mudah-mudahan ini tidak menyurutkan semangat Bapak Ibu semuanya untuk bisa mengikuti acara ini sampai dengan selesai. Kita nanti sepakat saja biar tidak terlalu sore sekali, ya mungkin maksimal jam 3 kita laksanakan ini. Ya memang kendalanya kalau melalui Zoom ini, apalagi dengan tema pelatihan, apalagi dengan tema yang terkait sistem informasi, biasanya juga biasanya terkendala pada ya mungkin kalau melalui Zoom ini kita tidak bisa mengaplikasikannya secara langsung gitu. Artinya kalau dengan tatap muka barangkali sebenarnya bisa kita aplikasikan secara langsung sehingga kalau ada hal-hal yang perlu kalau sudah kaitannya sama teknis dan perlu ditanyakan kita masih bisa membackup seperti itu. Tapi tidak masalah karena memang kondisinya juga pandemi, yang kedua ditambah dengan masih PPKM sehingga mungkin untuk mengumpulkan dalam jumlah besar barangkali nanti akan menjadi masalah gitu sehingga kita laksanakan melalui Zoom ini. Tapi jangan khawatir, insya Allah ini lebih dari 40 menit, jadi secara materi, secara penyampaian nanti insya Allah semuanya bisa disampaikan. Dan apabila kalau ada pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu semuanya, silakan nanti bisa membuka mic-nya atau mungkin menulis di kolom chat atau raise hand, terserah Bapak Ibu semuanya. Yang penting saya harapkan ini ada interaktif lah seperti itu. Baik Bapak Ibu semuanya, saya izin share screen dulu. Jadi pelatihan teknis ini saya angkat adalah pelaporan aset yang bersumber dari dana bantuan operasional sekolah melalui sistem informasi aset BOS atau SIMAS BOS pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes. Jadi mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Dandi Nur Setiawan. Saat ini saya menjabat di Kasubag Pengelolaan Aset Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes. Jadi memang ini adalah ada satu subak khusus yang menangani terkait masalah aset tetap atau barang milik daerah. Dan mungkin kalau untuk ukuran dinas pendidikan ini satu-satunya mungkin di Jawa Tengah. Biasanya melekat di bidang sarpras biasanya seperti itu. Baik, ini Bapak Ibu, jadi munculnya SIMAS BOS, Sistem Informasi Aset BOS, ini adalah terkait dengan banyaknya temuan BPK terkait aset tetap khususnya pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes. Jadi memang Kabupaten Brebes memang sudah mendapatkan opini WTP untuk kedua kalinya pada tahun 2020 yang diumumkan kemarin di akhir Mei 2021. Tetapi di satu sisi PR terkait aset tetap ini memang banyak. Jadi makin tahun itu makin banyak PR-nya, bukan makin sedikit. Ya makin dikitnya mungkin pada saat kita sudah WTP, tapi tetap ada PR seperti itu. Nah,
ada dua aspek di sini yang kita ambil, kita rangkum dari 2017 sampai dengan 2020. Yang pertama adalah penyajian aset tetap yang belum akurat. Yang kedua, Dindikpora belum tertib dalam pengelolaan barang milik daerah. Nah, Dindikpora ini berarti termasuk semua sekolah negeri, ada 950 sekolah negeri. Nah, ini juga belum tertib dalam melakukan pengelolaan barang milik daerah. Mungkin permasalahan ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Brebes, hampir semua kabupaten kota, hampir semua dinas pendidikan juga mengalami ini. Cuman mereka mungkin lebih sudah enjoy lah, bukan enjoy, tapi paling tidak sudah terarah seperti itu. Sudah ya istilahnya hanya pengelolaannya saja, penataannya aja, pemanfaatannya aja. Jadi banyak kabupaten kota yang sudah mendapatkan opini WTP lebih dari 5. Nah, tetapi tidak ada masalah. Semua itu juga pasti karena proses gitu, sehingga saya harapkan ya ini sebagai bagian dari PR ini adalah tetap kita tindak lanjuti bersama-sama gitu Bapak Ibu. Nah, dari temuan BPK itu sebenarnya permasalahan yang kira-kira salah satu di antara berbagai permasalahan adalah terkait pelaporan aset BOS yang jadi pelaporan BOS yang belum akuntabel adalah salah satu di antara beberapa penyebab terjadinya temuan-temuan tersebut Bapak Ibu. Kok yang lain enggak? Sebenarnya yang lain banyak. Tetapi memang aset dari dana BOS ini juga besar Bapak Ibu. 36% dari total penambahan tahun 2020. Jadi memang kontribusinya sangat besar. Sehingga ketika pada saat pelaporan aset dari dana BOS ini dianggap belum tepat, atau belum lengkap, belum memadai, belum akurat, dan belum akuntabel, ya itu mungkin menjadi permasalahan nanti untuk tidak hanya saat ini, tidak hanya di 2021, tapi kemudian ketika bicara soal aset, itu juga bisa ke depan-depannya gitu loh, ke 2022, 2023 misalnya. Terus, apalagi kita juga mengurusin yang lama-lama seperti itu. Nah, intinya di sini memang banyak aspek Bapak Ibu. Tetapi secara general dalam pelaporan aset yang belum akuntabel ini ada dua aspek sebenarnya terkait masalah belum tepatnya pelaporan dan belum lengkapnya pelaporan aset BOS. Kalau belum tepatnya itu berarti di sini memang ada ketidaktepatan di situ dalam pelaporan aset ya. Bapak Ibu memang sudah melaporkan melalui laporan BOS misalnya. Di situ ada rincian asetnya. Tetapi di situ belum tepat. Masih banyak dalam penempatan barang-barang yang tidak sesuai. Misalnya taruhlah laptop, tapi Bapak Ibu menempatkannya di alat kantor lainnya misalnya. Nah, bahasa-bahasa lainnya itu kadang-kadang juga akhirnya menjadi penampungan Bapak Ibu. Daripada pusing-pusing nyari-nyari, ya udah alat kantor lainnya misalnya gitu. Buku kamus, misalnya kamus masuknya ke buku umum lain-lain misalnya seperti itu. Oke, jadi apa namanya? Jadi belum tepat gitu loh, belum banyak. Apalagi kalau kemudian kaitannya sama RKS, sama Pagu. Apalagi seperti itu. Jadi banyak sekali belanja modal yang kemudian menjadi penampungan, terutama pada waktu bulan November atau Desember, di mana ketika pada saat
bulan November Desember ada satu pagu yang misalnya belanja pegawai habis, akhirnya kemudian ditampung di belanja modal. Nah, itu juga udah salah kaprah lagi seperti itu. Belum lengkap. Nah, belum lengkap ini ya kayak misalnya Bapak Ibu melaporkan namanya laptop, hanya laptop aja, mereknya apa nggak disebutin, tipenya apa nggak disebutin, layarnya atau ukurannya apa nggak disebutin. Jadi terkadang udahlah laptop itu. Kemarin kami ketika pada saat 2020 temuannya hampir ekstrim, semua judul buku belum ada atau penerbit belum ada. Padahal di buku itu kan ada paling tidak ada unsur penerbit, pengarang seperti itu. Apalagi sudah kaitannya sama belum ke arah misalnya ruangan misalnya. Kadang-kadang juga nggak diisi gitu. Nah, ini mohon maaf ini saya tidak mengevaluasi per kecamatan tapi mengeneralisir Bapak Ibu. Mudah-mudahan di Banjarharjo memang sudah on the track lah bahasanya seperti itu. Tapi tetap itu menjadi bahan evaluasi kita bareng-bareng gitu lah ya. Nanti juga ada SOP-nya terkait penyusunan aset BOS. Jadi SOP itu ada sebagai primbon, sebagai panduan dalam penyusunan aset BOS seperti itu. Oke. Nah, ada beberapa dasar Bapak Ibu terkait pelaporan aset, memang tidak secara spesifik, tetapi kemudian mengkombinasikan berbagai regulasi yang ada. Ada Permendikbud nomor 6 tahun 2021. Nah, kalau ini memang primbonnya sekolah, pedomannya sekolah, karena terkait juknis BOS reguler. Pasti setiap sekolah ada. Kemudian regulasi Permendagri nomor 24 tahun 2020. Itu adalah terkait pengelolaan BOS pada satuan pendidikan negeri. Jadi di situ diatur tentang pengelolaan BOS, termasuk dalamnya adalah terkait masalah pelaporan aset. Nah, kita juga ada Permendagri nomor 19 tahun 2016 ya terkait pengelolaan BMD. Jadi memang regulasinya adalah kombinasi sehingga mengerucut pada perlunya pelaporan aset yang bersumber dari dana BOS yang akuntabel melalui sebuah sistem informasi ya nanti ada kertas kerjanya dan dilengkapi dengan berbagai informasi-informasi yang ada. Jadi misalnya BPK minta data terkait masalah bukti pembayaran laptop misalnya. Nah, itu nanti bisa diakomodir di situ. Jadi tidak perlu lagi kemudian kita meminta data lagi. Meskipun secara soft copy, saya yakin juga lama. Kenapa? Pengalaman ketika dulu 2020 ketika untuk pemeriksaan 2019 kita minta data terkait gedung yang kemudian diinjekkan dalam Google Drive ya misalnya foto masing-masing gedung sekolah mungkin kalau dilihat dari 17 kecamatan ya hanya beberapa saja yang kemudian ada datanya entah itu lengkap atau enggak kecamatan lain kosong padahal itu sangat kita perlukan mintanya 1 minggu tapi mungkin ini udah lebih dari 1 tahun mungkin misalnya nah itu yang kemudian nggak efektif juga ya memang bagus Google Drive tapi kalau responnya lambat juga atau mungkin tidak bisa cepat ya juga sama aja gitu. Makanya di sini benar-benar real time segala sesuatu melalui kertas kerja itu dan melalui sebuah sistem informasi. Saya menyinggung dulu sebentar terkait Permendikbud nomor 6 tahun 2021. Jadi ada beberapa penggunaan BOS dan kemudian ada sekitar 12 penggunaan BOS. Tetapi yang berhubungan dengan aset atau belanja modal mungkin hanya sekitar 6. Ya barangkali ada yang lain di luar ini terus kemudian kaitan sama belanja modal ya nanti kita bisa sharing bareng-bareng. Intinya di situ ada pembiayaan pengembangan perpustakaan, kemudian ada pembiayaan ekstrakurikuler, administrasi kegiatan sekolah, langganan daya, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, serta penyediaan alat multimedia. Ketika bicara soal perpustakaan, intinya adalah berhubungan dengan buku lah. Ya, buku teks, buku wajib, ya, kemudian juga buku kurtilas atau ya buku teks itu buku kurtilas atau mungkin
buku panduan, maksudnya buku terkait yang pendampingan itu, ya misalnya Bu Pena misalnya, atau mungkin yang lain lah, kamus dan segala macam. Tetapi tidak semuanya juga ya. Artinya kalau misalnya Bapak Ibu ada majalah, kemudian itu menjadi koleksi perpustakaan, nggak usah Bapak Ibu masukin dalam belanja modal. Itu namanya belanja habis pakai misalnya seperti itu. Kemudian atau Bapak Ibu misalnya saya pernah lihat ada beberapa yang kemudian ada buku panduan apa ya istilahnya, Buku panduan AS di masa pandemi, Pak. Nah, yang seperti itu misalnya jumlahnya juga fantastis juga itu. Itu melihat juga Bapak Ibu. Kalau memang itu Bapak Ibu beli di penyedia dan bentuknya memang sebuah buku, ya masuk. Tetapi kalau misalnya itu adalah dari penyedia ternyata bentuknya seolah-olah kayak cetakan, kan bisa kelihatan antara beli buku asli dengan cetakan gitu. Itu pasti bisa kelihatan. Nah, itu masuknya ke apa namanya? Habis pakai, misalnya gitu. Kemudian yang berikutnya lagi adalah pembelajaran dan ekstrakurikuler. Jadi di sini alat peraga, alat kesenian, atau olahraga juga masuk di sini. Tetapi sama, tidak semuanya juga bisa masuk. Bapak Ibu pernah saya lihat Bapak Ibu pernah saya lihat bentar ya. Jadi Bapak Ibu pernah saya lihat misalnya ada yang beli kaos olahraga tapi kemudian dimasukkan sebagai aset. Kemudian juga kadang-kadang beli batik masuk aset. Ada yang seperti itu, jangan Bapak Ibu. Meskipun nanti apalagi batik itu diserahkan pada apa namanya untuk seragam siswa, tapi dimasuk sebagai belanja modal itu nggak pas itu. Ya. Kalau misalnya batik itu atau mungkin olahraga kemudian dilarikan ke apa namanya misalnya inventarisir untuk kegiatan turnamen atau apalah, tapi menjadi inventarisir sekolah, ya tidak usah masuk Bapak Ibu. Ya, itu masuknya belanja habis pakai atau persediaan. Nah, batasan-batasan ini nanti apa namanya ini kondisinya adalah memang tidak semuanya. Artinya setiap sekolah pasti akan berbeda-beda. Tetapi paling tidak pemetaan itu Bapak Ibu tahu gitu loh. Ya. Administrasi kegiatan sekolah seperti termogan, ya protokol kesehatan itu juga masuk. Tetapi kalau ada beberapa yang melaporkan face shield, nggak usah Bapak Ibu. Jadi ada batasan mana belanja modal, mana yang dia belanja habis pakai misalnya. Pembiayaan langganan daya dan jasa, misalnya terkait masalah pembelian genset. Nah, jika listriknya tidak stabil. Kemudian pembiayaan dan sarana prasarana sekolah. Di situ ada pembelian meja, kursi. Ya, jadi gini Bapak Ibu. Dalam kegiatan atau dalam Permendikbud nomor 6 tahun 2021, kegiatan pembiayaan dan sarana dan prasarana pembiayaan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah itu memang ada 2 unsur Bapak Ibu. Jadi unsur pertama adalah perbaikan. Coba dilihat lagi di Permendikbudnya. Jadi di situ ada unsur perbaikan. Nah, di unsur perbaikan itu bisa berupa pengecatan, servis, pistur, dan segala macamnya. Kemudian yang berikutnya lagi, di situ juga ada unsur pembelian. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin tanpa mengurangi rasa hormat, jadi kalau Bapak Ibu memang dalam kondisi misalnya merokok, mendingan di videonya dimatikan saja dulu Bapak Ibu. Mohon maaf sekali. Karena ini nanti kita akan upload di YouTube. Jadi monggo
bagi Bapak Ibu yang memang mau makan nggak apa-apa, bagi saya nggak masalah, cuman video ditutup aja nggih. Tadi kalau misalnya dibuka kelihatannya kurang pas gitu nggih. Saya lanjut nggih, mohon maaf. Jadi di situ ada unsur perbaikan sama pembelian. Nah, kalau pembelian itu bisa pembelian meja kursi siswa atau pembelian meja kursi guru misalnya, termasuk juga pembelian pompa. Nah, terakhir adalah pembiayaan penyediaan alat multimedia pembelajaran. Bisa PC, laptop, ya, kemudian juga printer, LCD, dan yang lainnya lah berhubungan dengan multimedia, termasuk juga AC di situ. Jadi di sini perlu adanya sistem informasi nih untuk mengakomodir hal-hal tersebut, Bapak Ibu. Dan kami bersama adalah sistem informasi aset BOS atau SIMAS BOS. Ini adalah SK-nya, ya, SK penetapan dari Kepala Dinas. Nah, ini adalah tahapannya. Jadi Bapak Ibu semuanya di Kecamatan Banjarharjo, dan mungkin tadi saya lihat sebagian juga dari Losari ya, mohon maaf karena tadi pagi juga sebenarnya bisa masuk, cuman karena ada kendala, karena kami juga jam 11 juga harus Zoom meeting dengan pihak DPKAD ya, bidang aset. Jadi mungkin sempat code-nya sempat berubah, tapi tidak masalah, ini sudah diganti lagi biar Bapak Ibu bisa join. Dan di situ jadi Bapak Ibu semuanya ini berada di gelombang kedua terkait pelatihan SIMAS BOS. Jadi sebenarnya kami berharap tadi yang saya sampaikan di awal, kami berharap ini bisa dilakukan secara langsung. Kalau sosialisasi mungkin saya bisa secara virtual ini memungkinkan, tapi kalau pelatihan sebenarnya pengennya secara langsung. Tetapi karena kondisinya seperti ini, sehingga kita gabungkan dan dilakukan secara virtual. Nanti ada proses pendataan, kemudian juga ada pendampingan atau konsultasi. Jadi ada grup WA-nya juga Bapak Ibu, ya. Dan yang berikutnya nanti kita akan rekonsiliasi, nanti ada survei kepuasan, dan insya Allah SIMAS BOS ini kita akan integrasikan pada SIMDA BMD. Jadi bisa satu integrasi lah dengan SIMDA BMD. Jadi kalau SIMDA BMD itu adalah sistem informasi BMD yang memang dikelola oleh DPKAD untuk seluruh UPB, unit pengelola barang, termasuk Bapak Ibu di Satuan Pendidikan Negeri. Tetapi memang selama ini SIMDA BMD ini kita dorong untuk bisa boleh katakan Bapak Ibu punya user untuk bisa mereview hasil datanya seperti apa. Tapi memang kita tidak bebankan ke Bapak Ibu untuk melakukan entrian untuk saat ini. Yang nggak tahu nanti kalau ke depannya gitu. Tapi intinya itu adalah kalau saat ini memang sebelum ke arah SIMDA BMD memang kita terus melakukan rekonsiliasi. Nah, diharapkan dengan SIMAS BOS ini kita bisa melakukan rekonsiliasi secara cepat gitu. Jadi SIMAS BOS ini sebagai supporting lah. Salah satu pendukung BMD seperti itu. Insya Allah nanti kita juga kalau memungkinkan akan melakukan monitoring juga kalau masih nah inilah orang suruh inilah yang lewat ke mana muter ke mana satu radio coba Pak Guru kan di BPG inilah Pak Saiful di mute. Ya. Oke, sudah. Jadi
ini adalah terkait standar operasional prosedur. SOP. SOP boleh dikatakan sebagai petunjuk dalam proses pelaporan aset. Nah, lepas dari adanya SIMASBOS atau tidak gitu ya. Artinya di sini perlu ada semacam sinergitas antara pengurus barang, bendahara, kepala sekolah, dan juga operator. Nah, dengan SIMASBOS sendiri memang pelaporan atau SOP ini kemudian disesuaikan, artinya yang tadinya seharusnya dengan Permendagri nomor 24 tadi, Bapak Ibu harus melaporkan tuh yang namanya asetnya secara fisik misalnya ke dinas. Tetapi kita harapkan dari SIMASBOS laporan itu bisa dikirimkan langsung secara online. Jadi kita kan sudah dengan SIMASBOS kita bisa merekam datanya sehingga laporannya juga sudah bisa kelihatan. Syukur-syukur nanti buat arsipnya Bapak Ibu segala sesuatunya itu bisa menggunakan barcode tanda tangan misalnya untuk output laporannya, tapi nanti nggak apa-apa. Tapi intinya untuk saat ini apa yang dibutuhkan dari SOP pelaporan aset ini bisa diakomodir di SIMASBOS seperti itu. Bentar. Oke, jadi nanti Bapak Ibu semuanya silakan bisa masuk di laman pdkbrebes.com. Ya, ini masih website resminya dinas, meskipun mungkin nanti kabar-kabarnya akan migrasi ke dindikpora.brebeskap.go.id. Tapi untuk saat ini PDK Brebes masih ada, dan di dalam PDK Brebes itu ada kolom sistem informasi. Nah, sistem informasi ini nanti Bapak Ibu pilih SIMASBOS. Nah, di situ akan muncul login, username, dan juga passwordnya. Jadi memang nanti untuk username-nya mungkin Mas Apip bisa menjelaskan, dan passwordnya apa juga bisa menjelaskan. Atau Bapak Ibu bisa searching saja di asetdindikporabrebes.com. Nah, di sini memang kami menggunakan website khusus untuk aset. Kenapa? Karena ketika tadi untuk PDK itu, Bapak Ibu, itu memang secara usia juga sudah lama sekali. Udah sekitar 11 tahun. Dan memang untuk kebutuhan data yang besar, yang kami butuhkan memang PDK kelihatannya sudah tidak mampu lagi, sehingga kita backup dengan website khusus untuk aset. Jadi bukan untuk kepentingan apa-apa, jadi tidak ada publikasi, hanya untuk informasi, tidak ada informasi, jadi hanya untuk pendata saja, yaitu di asetdindikporabrebes.com. Oke, nah ini adalah manfaatnya Bapak Ibu semuanya. Oke, dan mungkin ini sebentar. Sebelum ke Mas Apit, nanti ini saya putarkan video dulu. Sebentar, saya share screen dulu.
Dimas Darmasweri, Kepala SMP Negeri 1 Brebes, saya memberikan apresiasi atas aplikasi Simas Bos Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes. Simas Bos, mantap, sukses! Saya Murtado, Kepala SMP Negeri 2 Brebes. Simas Bos memang oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Yuliati MPD, Kepala SMP Negeri 1 Jatibarang Kabupaten Brebes. Simas Bos, mantap. Simas Bos sangat membantu kami. Simas Bos, mantap. WTP, yes. Oke, mungkin itu dari English is my second language. Vlogger, I deal with social media a saya. lot. Nanti It's actually fun for silakan me, but dilanjutkan I will sama say Mas Apit ya. Apa Mas Apit? Oke, terima kasih Pak Dani. Sebelumnya untuk SDNC Halur 2 itu Raisen ya, angkat tangan ya. Itu ada yang mau ditanyakan atau bagaimana nih sebelum saya lanjutkan? Atau kepencet mungkin? Oh, sudah diturunkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila kami mengganggu waktu istirahat Bapak Ibu semuanya. Mungkin di sini mungkin singkat saja, nggak sampai 2:30, biar Bapak Ibu biar bisa istirahat juga. Nah, selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan teknis cara pengisian pada aplikasi Simas Bos atau website Simas Bos. Sebentar. Izin share screen nih Bapak Ibu. Nah, yang pertama mungkin yang sudah dijelaskan sama Pak Dani tadi, kita untuk login ke Simas Bos itu ada dua cara. Yang pertama melalui pdkbrebes.com dengan mengeklik logo Simas Bos, ataupun bisa kita langsung klik pada asset.brebes.com. Nah, nanti di sini kita juga diminta untuk memasukkan username sama password. Teman-teman nggak usah khawatir, tidak usah bingung juga, karena username-nya itu pakai user pada pdkbrebes.com. Nah, sedangkan password-nya itu menggunakan angka 1. Nah, sebagai contoh, ini mungkin saya langsung izin login saja pakai akunnya SDN Banjarharjo 5. Sebentar. Nah, nanti setelah teman-teman login, itu nanti akan disajikan pada tampilan seperti ini. Bisa dilihat pada di kolom kiri layar panjenengan, itu ada menu beranda sampai kita mau logout. Nah, nanti sebetulnya gini teman-teman. Nanti kita mainnya pada dua menu sih sebetulnya. Yang pertama di profil, dan yang kedua pada menu pengelolaan. Cuma nanti saya jelaskan dulu step by step-nya. Nah, di menu beranda, mungkin teman-teman bisa melihat bahwa presentasinya masih 0%, dan ada nilai sebesar 7.590.000. Nah, presentasi ini adalah rincian belanja modal yang sudah kita entry pada website ini. Nah, sedangkan untuk 7.590 ini adalah realisasi belanja modal selama tahun berjalan. Nah, misalkan kalau selama tahun berjalan itu dari mulai awal tahun sampai bulan sekarang, teman-teman. Cuma mungkin yang sudah masuk di sini itu cuma sampai bulan April saja. Nah, di sini juga terlihat bahwa ada no item. Nah, ini tuh sebetulnya jumlah data yang sudah kita entry, teman-teman. Nah, apabila kita sudah entry, nantinya presentasinya akan naik sesuai jumlah yang sudah kita entry dan jumlah itemnya akan ketahuan. Sampai sini paham nggih? Izinkan saya untuk melanjutkan. Yang kemudian kita nanti ke menu profil. Nah, di menu profil ini ada dua anak menu atau sub menu. Yang pertama profil pengelola, yang kedua peta ruang. Nah, kenapa kita harus istilahnya mengisi dulu
Karena nantinya ini akan berpengaruh pada saat kita entry data asetnya atau data barang yang masuk dari belanja modal bos. Nah, sekarang kita ke menu profil pengelola. Nah, nanti di sini kita tinggal menambahkan pengelola bos seperti nama kepala sekolah, nama bendahara bos, serta nama pengurus barang atau pengurus sarpras. Nah, ini seperti yang kami minta di akhir tahun, teman-teman. Ini yang diisi untuk yang sudah PNIP saja. Nah, untuk teman-teman tahun ini yang mendaftar P3K, semoga memang rezekinya dan nantinya bisa PNIP. Ini izin contohkan saja, ini pakai nama saya sendiri. Nah, kalau sudah kita isi, nanti kita simpan. Nah, apabila terjadi kesalahan pada nama atau NIP pada profil pengelola, teman-teman nggak usah khawatir, bisa diedit juga teman-teman. Nah, caranya tinggal diklik saja, terus kita pilih menu edit. Nanti data yang mau dibetulkan, silakan dibetulkan. Kalau sudah diubah, kita klik simpan, seperti itu. Bisa dilanjutkan teman-teman? Lanjut ya. Nah, nanti yang kedua kita isi atau kita klik pada peta ruang. Nah, apa sih yang dimaksud dengan peta ruang? Nah, di peta ruang di sini kalau kita biasa pendataan aset itu istilah dulunya itu kode ruangan. Nah, nanti teman-teman di sini isi kode ruangan sesuai jumlah ruangan yang ada di sekolah panjenengan. Contoh, misalkan dulu kan kita pakai istilah 1.1 atau gedung 1, ruangan ke-1. Nah, untuk kode gedung, untuk sekarang, kita alihkan ke abjad. Misalkan tadinya gedung 1, kita ubah menjadi gedung A, gedung 2 menjadi gedung B, dan seterusnya. Nah, dulu kan pas kalau kita flashback ke belakang, kita memang sudah melakukan peta ruang atau mapping gedung. Nah, tetapi nyuwun sewu, mungkin di kebanyakan sekolah, terutama SD, itu rata-rata geser-geser. Nah, nanti pas di entry pada peta ruang ini, kita pakainya penggunaan ruangan yang sekarang aja nggak apa-apa. Nah, sebelum kita lanjut, kita tambahkan dulu. Nah, bisa dilihat pada tabel di layar panjenengan, di situ ada gedung, ada ruangan, nama ruang, dan keterangan. Ini saya contohkan, misalkan di gedung A, ruangan ke-1, itu ruang kantor dan ruang kepala sekolah. Untuk penamaan, tolong jangan disingkat nih, biar standar. Nah, kolom keterangan ini bisa saja berisi alih fungsi ruangan. Nah, sebagai gambaran, mungkin sebelum digunakan untuk ruang kantor dan kepala sekolah, sebelumnya itu digunakan ruang kelas 6. Ya sudah, nanti pada kolom keterangan ini kita isi saja alih fungsi dari ruang kelas 6. Seperti itu. Atau misalkan dulunya sekarang dipakai ruang kelas, tapi dulunya itu rumah dinas penjaga atau rumah dinas guru. Ya sudah, nanti diisinya diisi ruang kelas. Nah, di kolom keterangan alih fungsi dari rumah dinas, seperti itu. Kalau sudah, kita klik simpan. Nah, nanti panjenengan tambahkan dulu sesuai kode ruangan atau peta ruangan yang ada di sekolah panjenengan. Sama seperti profil pengelola, jika pun ada kesalahan, tinggal diklik saja. Nanti kita klik edit, akan kembali ke tabel yang tadi. Sampai sini paham nggih? Kalau ada yang kurang paham, tinggal di open mic saja nggak apa-apa. Atau tanya di kolom chat nggak apa-apa. Bisa dipahami? Enggak. Lanjut ya. Nah, itu di kolom chat apa sih? Ya. Lanjut ke pengelolaan aset. Nah, di sini juga ada dua menu lagi, teman-teman.
Menu pertama belanja modal bulanan, menu kedua aset bos. Nah, kita klik dulu yang belanja modal bulanan. Nah, belanja modal bulanan ini berisi realisasi belanja modal pada sekolah Bapak Ibu semua. Ini realisasi tiap bulannya teman-teman. Misalkan di bulan Januari 2021 untuk SD Banjarjo 05 itu kosong, tidak ada realisasi belanja modal. Di bulan kedua kosong, bulan ketiga ada ini 1.545 dan seterusnya bisa dilihat teman-teman. Nah, rekapannya ini kita ambil dari mana sih? Nah, rekapan ini kita ambil dari realisasi belanja modal pada BKU yang sudah diupload Bapak Ibu semua. Kalau Bapak Ibu belum upload, ya nanti rekapan realisasi belanja modalnya tidak akan muncul. Dan Bapak Ibu nggak usah khawatir, ini kita otomatis dari PTK, jadi Bapak Ibu nggak usah otak-atik yang ini. Nah, sekarang kita lanjut ke menu aset bos. Aduh, saya klik. Nah, di menu aset bos, sama seperti tadi, ya di atas ini berisi rekapan realisasi belanja modal yang telah diupload. Januari 0, Februari 0. Nah, di Maret kan tadi ada. Cuma nanti kalau kita arahkan kursor ke bulan Maret, nah nanti di situ juga ada rinciannya. Untuk realisasi belanja modal alat ada 1 juta. Untuk yang aset lainnya itu ada 545.000. Dan untuk bulan-bulan lain pun sama, ada rinciannya juga. Nah, bagaimana sih kita cara menambahkan datanya? Ya, sama seperti tadi, kita tinggal klik tanda plus yang ada di kanan bawah. Nah, nanti Bapak Ibu isi dulu tabel ini sesuai realisasi belanja modalnya. Contoh, ini saya mau entry realisasi belanja modal yang di bulan Maret. Ya sudah, kita pilih bulan Maret. Nah, kode barang ini sesuai dengan yang Bapak Ibu upload pada BKU belanja modal. Misalkan nih, ini ada mesin pompa air. Ya sudah, nanti di mana? Nah, di kode barang kita ketik saja. Mau di scroll boleh, mau diketik boleh. Kita ketik saja. Nah, misalkan mesin pompa air. Nah, kalau sudah kita pilih saja. Nah, jumlah barang ini bisa gabungan, ini bisa satuan. Tergantung kalau misalkan barangnya sama, itu boleh gondong asalkan satu ruangan. Nah, misalkan kan tadi pompa airnya jumlahnya 1. Ya sudah, kita tulis saja 1. Nah, pada kolom satuan itu kita batasi 3 pilihan satuan saja teman-teman. Ada buah, unit, dan eksemplar. Nah, untuk mesin pompa air kita pilih unit saja. Nah, harganya tadi sesuai yang realisasi belanja modal di BKU ini 1 juta. Ya sudah, kita tulis saja 1 juta. Nah, nanti setelah kita mengisi harga, kita lanjutkan pada nama ruangannya teman-teman. Misalkan tadi pompa airnya ada di ruang kantor dan kepala sekolah. Ya sudah, nanti kita pilih ruangannya dulu di ruang kantor dan kepala sekolah. Nah, apabila ada di ruangan lain, ya seperti yang tadi saya minta, mohon diisi dulu untuk peta ruang atau kode ruangan yang ada di sekolah panjenengan. Bisa dilanjut ya? Paham nggak? Paham, ya wis. Nah, nanti asal perolehan, kan kita tahu sendiri, bos itu ada 2. Yang pertama bos reguler atau biasa, yang kedua bos afkin. Nah, karena ini dari bos reguler, kita pilih bos reguler. Nah, karena ini kondisinya bagaimana? Ya karena kita beli barang baru, otomatis kondisinya baik juga. Nah, ini informasi umumnya, gambaran umumnya tentang barang yang mau akan kita rinci. Nah, nanti rincian barangnya kita isi pada kolom yang di bawahnya, teman-teman. Tadi kan namanya mesin pompa air. Nah, tapi kalau dilihat BKU, ini ada mereknya Sanyo. Nah, sudah, nanti di sini kita isi aja pompa air Sanyo. Nah, atau ini misalkan pompa air. Nah, misalkan kita beli laptop atau printer, ya nanti kita isi juga
merek laptopnya tersebut, tetapi dengan tipenya juga teman-teman. Nah, kenapa demikian? Karena yang satu, kami menghindari info gelondongan. Yang kedua juga, kami di aset nanti butuh informasi serinci mungkin. Misalkan laptopnya merek HP, ya tulis aja nanti laptop HP tipenya apa. Langsung pada kolom ini juga jadi satu. Ataupun misalkan kita sekolah beli TV lah. Nah, itu misalkan TV-nya merek Panasonic. Ya sudah, TV Panasonic. Nanti tipenya apa, sekalian dilanjutkan aja nggak apa-apa. Seperti itu. Ini tadi pompa Sanyo. Nah, untuk kolom di sampingnya, silakan diabaikan saja. Ini nanti diisi khusus yang buku teman-teman. Nanti saya jelaskan setelah contoh entrian. Nah, bahan. Nah, pompa air Sanyo ini bahannya apa sih? Kan kalau di DKU Bos kan itu tidak ada kolom bahan. Tetapi seperti yang tadi saya bilang, kita di aset butuh bahan dari barangnya juga. Ada yang di kolom chat. Apa tuh? Nanti ya, untuk SD Cimunding 2, untuk satuan pembelian kursi tamu pakai yang mana? Nanti saya jelaskan setelah contoh entrian. Nah, bahan, misalkan ini bahannya besi. Ya sudah, kita tulis saja besi. Nah, untuk ukuran, ini wajib diisi untuk aset yang dari peralatan dan mesin. Contohnya tadi pompa air Sanyo. Ya mungkin ada cc-nya ya, ada cc-nya lah. Misalkan 1 cc, ya tulis saja di sini. 1 cc. Nah, ataupun misalkan tadi saya contohkan, misalkan sekolah beli TV, dan nanti di sini tulis aja ukuran TV-nya berapa. Misalkan 21 inch. Seperti itu teman-teman. Atau tadi yang meja kursi, yang kursi itu wajib diisi juga panjang kali lebar kali tingginya. Kenapa demikian? Ya, kami belajar dari istilahnya pemeriksaan BPK tahun kemarin teman-teman. Ini kami disuruh merinci ukuran dan juga nama penerbit buku. Sedangkan kalau kita lihat itu rata-rata kosong. Nah, apalagi yang buku, ini untuk satu kecamatan saja bisa ada hampir 300.000 data. Takut kita menghindari hal kayak gitu. Nah, makanya nanti untuk yang buku diisi saja nama penerbitnya. Paham ya teman-teman? Nah, misalkan tadi ini untuk yang Sanyo pakainya cc, 1 cc, nggak apa-apa tulis aja. Nah, untuk nomor sertifikat, nomor rangka dan nomor mesin boleh diabaikan saja. Nah, kalau sudah, ya nanti kita upload foto barang dan foto kwitansinya. Nah, untuk fotonya itu support format apa sih? Jadi ada 2 format teman-teman. Yang pertama format JPG dan yang kedua format PNG atau PNG. Kalau sudah selesai, nanti kita klik simpan. Nah, untuk bulan Maret, ini nanti presentasinya akan ketahuan pada bar yang di atas ini. Nah, presentasinya pertama jadi 65% dari total 1.545.000. Mungkin tadi ada yang tanya, untuk satuan pembelian kursi tamu pakai yang mana? Pakai 2 aja nggak apa-apa untuk yang kursi tamu. Tetapi nanti ya seperti yang saya sampaikan tadi, tolong nanti disertakan panjang kali lebar kali tingginya. Seperti itu teman-teman. Untuk Cibuniwangi 1, share screen-nya saya nggak muncul. Masih nggak muncul untuk Cibuniwangi 1, apa gimana? Dibuka aja mic-nya nggak apa-apa, Mas. Nah, tadi mungkin ini kan untuk yang peralatan dan mesin. Sekarang mungkin saya contohkan juga untuk yang buku. Nah,
kadang kan buku untuk sekolah sendiri belinya paketan. Misalkan sudah tapi masih sering terlempar koneksi. Untuk Cibundiwangi 1 mungkin koneksinya Bapak. Saya juga di sini lancar sih. Nah, tadi saya sampaikan untuk buku kan mayoritas belinya paketan ya. Misalkan kita beli 1 paket buku. Nah, nanti cara pengendaliannya gimana? Ya nanti sama, nanti pilih bulannya, kodenya, sampai pada kolom jumlah. Ini Bapak Ibu boleh langsung gondong, tetapi dengan catatan itu untuk judul buku yang sama. Kalau judul bukunya berbeda, nanti Bapak Ibu entry lagi sesuai banyaknya judul buku. Misalkan nih, Bapak Ibu beli buku pulpena, tema 2, kelas 2, tema 3. Ya udah nanti untuk buku yang judulnya ini jumlahnya langsung sekalian nggak apa-apa. Misalkan nanti jumlahnya ada 10, ya sudah nanti di sini di kolom jumlah kita isi 10. Nah di kolom harga yang kita masukkan itu harga satuan Bapak Ibu. Karena nanti dari jumlah ini biar kita kalikan dengan harga satuannya. Nah tadi saya singgung juga di kolom pencipta untuk yang buku. Nanti tolong Bapak Ibu isi, kalau tidak apa nih yang chat. Nanti saya jelaskan ya untuk SD Prayoja 1 sama Banjarjo 4. Nah, tadi kan saya jelaskan untuk kolom pencipta ini khusus diisi untuk yang buku. Tetapi tolong diisi dengan nama penerbit. Kalau tidak ada penerjemah, kalau tidak ada nama pengarang. Nah, kalau 3 di atas itu tidak ada semua, Bapak Ibu silakan isi tempat tekanan Bapak Ibu pesan buku tersebut. Kalau misalkan pesannya di Intan Pariwara, ya isi aja CV Intan Pariwara, seperti itu. Tetapi kalau baiknya dicari dulu yang 3 awal tadi, seperti itu. Misalkan ini yang berpena Erlangga, ya sudah kita isi aja Erlangga. Nah, nanti ini untuk foto barangnya bagaimana? Misalkan tadi yang 1 paket buku itu ada 10 judul. Nah, nanti tiap judul yang berbeda itu dijejer aja teman-teman. Nanti ambil 1 kali foto aja nggak apa-apa. Asalkan itu mewakili yang 1 paket tadi. Jadi nanti pada akhirnya ya untuk yang tiap judul itu nggak usah ditumpuk, tetapi nanti yang dipesan pada 1 paket itu judul buku yang berbeda-beda dijejer aja. Nanti pakai 1 foto yang sama nggak apa-apa. Nah tadi ada pertanyaan juga kalau saya lihat dari mana ya tadi ya untuk dari SDN Banjarjo 4 satu-satu ya Mas. Banjarjo 5. Yang Banjarjo 4 untuk buku misal tadi beberapa judul kwitansinya jadi 1. Berarti kwitansinya dihapus 1 kali saja. Nah, jadi gini teman-teman. Untuk buku yang belinya paketan, yang 1 paket isinya beberapa judul, jenengan nggak usah pakai kwitansi nggak apa-apa, nggak usah pakai nota nggak apa-apa. Tetapi bagusnya pakai faktur aja. Karena apa? Di faktur itu kan nanti ada harga buku persatuannya nih. Nanti pakai itu aja nggak apa-apa. Pakainya yang surat pesanan atau faktur pesanan aja nggak apa-apa. Terus kalau saya lihat tadi yang SDN Banjarjo 5. Nah, misal buku perpus kan banyak judul, sekitar 600 judul. Itu berarti per buku karena harga satuan berbeda. Jadi kayak gini. Ya tadi kalau untuk yang misalkan judulnya sama, tetapi harganya beda pula. Ya mau tidak mau harus inputnya satu-satu. Tetapi kalau memang judulnya sudah sama, harganya pun sama, nah ini langsung entry-nya gondongan nggak apa-apa. Seperti itu SDN Banjarjo 5. Nah terus juga mungkin itu nanti bisa menjawab.
Nah, terus juga tadi kalau saya lihat di PKU-nya, ini kan keterangannya buku AKM doang. Nah, nanti tolong Bapak Ibu isi juga. Tadi kan buku AKM doang. Ya misalkan itu AKM untuk kelas 5 SD. Ya nanti di judul merek dan tipe ini tulis aja AKM 5 SD. Seperti itu. Karena apa? Kalau misalkan tadi kita cuma entry-nya buku AKM, takutnya kami ke depannya kebingungan. Apalagi biasanya kami rutin untuk melakukan update kondisi setiap tahun. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi intinya nanti yang kita isi di sini, tolong selengkap mungkin, sedetail mungkin. Seperti itu. Berarti untuk buku masuknya belanja modal. Maksudnya, kan memang rata-rata, jadi gini loh. Jangan patokan semuanya kayak buku untuk masuk belanja modal. Ada beberapa buku yang tidak seharusnya masuk ke belanja modal. Contoh buku induk. Buku induk kan istilahnya kan cuma covernya doang yang berwarna, tetapi isinya cetakan. Nah itu nggak usah masuk ke belanja modal teman-teman. Masuk ke habis pakai saja. Ataupun buku apa ya tadi ya? Nah tadi yang buku panduan kerja kepala sekolah di masa pandemi, yaitu tidak usah masuk ke belanja modal juga teman-teman. Atau ada lagi yang buku tata naskah, ya itu nggak usah masuk ke belanja modal juga, karena ya tadi memang covernya berwarna, tetapi kan dalamnya bisa jadi cuma fotokopian saja atau cetak sendiri saja, seperti itu. Paham ya? Ada lagi? Ini saya simpan dulu. Oh iya, ini saya tutup dulu. Cukup jelas atau ada yang mau ditanyakan? Nah, nanti ini kan presentasinya muncul per bulan ya di sini ya. Di kolom beranda pun nanti ada presentasi juga yang muncul di sini. Pertanyaannya, ya kok beda? Tadi di bulan Maret sekian persen, kok di sini 13% doang. Ya, kalau di tadi yang menu aset bos, ini cuma persentase realisasi belanja modal per bulan aja. Tapi sedangkan kalau yang di menu beranda, ini realisasi belanja modal selama 1 tahun, teman-teman. Kalau misalkan baru sampai bulan 6, ya ini nanti totalnya dari realisasi belanja modal sampai bulan ke-6, seperti itu loh. Nah, kalau sudah paham, nanti pada menu laporan aset, ini kan ada 3 menu, rekapitulasi modal, KIP B, dan KIP E. Di rekapitulasi modal, itu nanti ya ada perbandingannya juga. Misalkan yang tadi, saya entry di bulan Maret, realisasi belanja modal 1.500.000 sekian. Nah, yang sudah di entry 1 juta. Nah, nanti ketahuan juga ini kurang entry-nya berapa, atau kurang yang dimasukkannya berapa, seperti itu. Dan nanti Bapak Ibu juga nggak usah khawatir, karena nanti hasil entry-an kita bisa dilihat pada menu KIP B dan KIP E. Berarti kalau buku literasi biasanya paketan, isinya 100 buku beda judul, beda harga. Ya, itu mau tidak mau harus entry per buku. Karena apa? Kalau misalkan, ya tadi, kami menghindari buku gondongan Bapak Ibu. Soalnya apa? Ini sebetulnya kalau buku gondongan, istilahnya sudah diendus sama BPK. Nah, kalau misalkan kita entry-nya satu buku atau satu paket lah, 100 buku beda judul. Nah, tadi seperti saya singgung, itu nanti kita kesusahan di kedepannya. Contoh seperti update kondisi atau mengetahui ya buat sinkronkan data yang ada di Simda BMD ataupun di sekolah. Itu nanti kita kesusahan seperti itu. Paham ya? Untuk Bu Tuyati. Untuk SDN Negara 1, seperti ini Pak. Mungkin ya memang nanti memang ada revisi PKU. Tetapi kan kalau misalkan sebetulnya gini Pak, bukan kita mau minta gawe ini atau apa. Tetapi mungkin di informasi
yang disajikan pada BKU itu tidak representatif atau tidak lengkap. Contoh seperti tadi, bahan, itu ada yang mengisi, ada yang tidak. Ataupun tadi yang peta ruangan, ada juga yang mengisi, ada yang tidak. Bukan kami tidak mau untuk melingkan, tetapi memang informasinya tidak representatif, seperti itu loh. Dan saya rasa mungkin Andy di sini pun ya nggak nggak sulit lah. Kalau memang di BKU kan kita memang minta dirinci satu-satu kan per buku. Karena ya tadi kita menghindari data gelondongan seperti itu. Mungkin seperti itu untuk yang SDN Tegaraja 1. Nah, untuk SDN yang Banjarjo 4, untuk belanja modal yang diupdate di Simaspos itu belanja modal tahun 2001. Nanti kita mulai di Simaspos itu memang yang dari tahun 2021. Mulai dari bulan Januari sampai nanti akhir bulan. Tergantung akhir tahun. Tergantung realisasi belanja modal pada sekolah Bapak Ibu semua. Seperti itu. Nah, untuk yang tahun-tahun sebelumnya pun ya nggak bisa juga. Karena itu sudah masuk ke SIMDA BMD atau sistemnya aset. Jadi kita mulai dari tahun ini saja. Nah, dari SMPN 3 Banjarjo, bagaimana entry buku digital yang hanya berupa 1 disk dengan banyak judul, tapi harga paket misalnya 2 juta. Bagaimana ini buku digital hanya berupa 1 disk dengan banyak judul, tapi harga paket misalnya 2 juta. Sebetulnya gini Pak, kalau misalkan sebetulnya untuk buku yang 1 disk, yang isinya disk ya, berarti dalam satu penyimpanan ya, mungkin agak rawan Pak, agak riskan. Contoh saja gini, tahun kemarin kami masih menemukan kayak CD aplikasi. Nah mungkin yang dimaksud Bapak bentuknya kayak gitu atau tidak, saya kurang tahu. Tetapi mungkin dari masa penggunaan atau masa pakai kayak CD aplikasi tersebut, itu tidak usah dimasukkan ke belanja modal Bapak. Masuk habis pakai saja, menurut kami pun nggak masalah. Karena ya tadi, yang satu rawan rusak, yang kedua ya memang nominalnya wah, tetapi ya itu masa pakainya itu yang kurang lama, seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Open mic aja nggak apa-apa Bapak Ibu. Halo? Saya mau menanggapi yang Tegaraja 1 ya, Mas Apit. Ini jadi gini, kita dalam posisi bukan melakukan, ya oke lah, memang bukan mengentry ulang karena kan secara ini pun beda Bapak Ibu. Jadi kita berdasarkan evaluasi saja, berdasarkan evaluasi yang Bapak Ibu laporkan di PDK Brebes itu adalah sesuatu yang boleh katakan juga ya tadi yang saya sampaikan di awal tadi. Ketika kita sudah mungkin ya mungkin namanya juga edukasi ya, jadi memberikan pelatihan, memberikan semacam informasi-informasi. Terkadang itu sesuatu yang memang dari tahun ke tahun pasti masih terjadi miss seperti itu. Nah, tadi yang saya sampaikan kondisi juga bahwa sebenarnya kalau mau di ketika pdkbrebes.com ini mungkin bisa mengakomodir apa yang kemudian menjadi keinginan atau mungkin yang diharapkan untuk menciptakan pelaporan aset yang lengkap misalnya, mungkin bisa jadi dengan satu sistem itu kemudian nanti tinggal ditarik bisa gitu. Asalkan ketika pada saat di PDK itu secara informasi itu sudah memadai. Nah, yang terjadi adalah tadi kan ketidaktepatan dan ketidaklengkapan seperti itu. Ya. Yang sesuai kolom-kolom. Jadi nyuwun sewu istilahnya saya mengevaluasi secara keseluruhan seperti itu. Apalagi ketika harus mengakomodir terkait foto dan kwitansi dari PDK sendiri tidak mampu.
ketika waktu itu pada saat akhir-akhir tahun, bahkan banyak data-data yang mungkin ketarik ke servernya itu mungkin banyak yang loss, banyak yang hilang juga seperti itu. Jadi sangat riskan sekali. Sebenarnya harapan saya memang satu pintu gitu kan, tapi kondisinya tidak memungkinkan. Yang mungkin nanti ke depannya bisa jadi ketika pada saat nanti migrasi ke halaman website Didikpora brebeskap.go.id dan itu mampu untuk mengakomodir, bisa jadi tidak ada masalah satu pintu gitu loh. Tetapi untuk saat ini memang kondisinya seperti itu. Nah, sebenarnya tinggal bagaimana sinkronisasinya saja. Artinya boleh katakan ketika pada saat bisa jadi juga misalnya gini, ada opsi ketika pada saat ya udah berarti rincian aset di sheet itu nggak usah diisi, kemudian hanya berupa BKU-nya saja. Akhirnya ketemu pada realisasi misalnya. Nah, itu juga riskan lagi. Jangan-jangan ya tadi situasinya adalah kita ngadepi nanti pada waktu bulan-bulan akhir bulan November, Desember, jangan-jangan jadi penampungan aja nih. Ketika pada saat kita minta rinciannya di Simasbos misalnya, nggak tahu ternyata itu penampungan aja Pak, karena pelakunya habis. Nah, siapa yang mau menjamin itu? Gitu loh. Jadi memang ini untuk awalan ini adalah kita saling cross check Bapak Ibu semuanya. Tahun pertama inilah saling cross check. Mungkin ke depannya PDK Brebes atau laporan bos barangkali tidak berlaku, bisa aja suatu saat tidak berlaku lagi. Artinya apa? Ada sistem misalnya dari Kemendagri untuk laporan Bapak Ibu semuanya. Nah, itu kan jadi repot lagi gitu loh. Kalau sekarang masih ya istilahnya masih dalam satu naungan, kita masih cross check satu sama lain masih bisa gitu. Nah, ini kan mumpung istilahnya masih bisa cross check satu sama lain, ya memang paling tidak rincian aset yang ada di dalam PDK itu sebagai bahan informasi yang nanti Bapak Ibu bisa masukkan di Simasbos, ditambah lagi dengan bukti-bukti lainnya seperti itu ya. Jadi saya rasa alasan apa yang saya sampaikan tadi berdasarkan tadi paparan saya cukup jelas. Jadi posisinya memang kita mengevaluasi dari tahun ke tahun masih istilahnya masih banyak hal yang perlu diperbaiki dan Simasbos ini sebagai akomodir untuk ke arah sana seperti itu. Oke, dilanjut Mas Hafid. Oke, terima kasih penjelasannya Pak Dani. Mohon izin lanjut teman-teman. Aduh, nge-freeze. Oh ya. Ya, tadi kita sampai pada rekapitulasi modal seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ini nanti kita mengetahui realisasi belanja modal serta aset yang sudah kita entry pada Simasbos. Nanti kalau sudah diantri semua, pasti kolom yang di atas ini akan ada persentase 100%-nya. Kalau misalkan belum, ya tadi seperti yang bulan Maret, ini baru 65%. Seperti itu teman-teman. Nah, nanti Bapak Ibu juga bisa melihat hasil entry ya. Contoh kan tadi saya entry mesin pompa air, itu kan kodenya 02. Nah, untuk yang peralatan mesin akan masuk ke KIP B, dan untuk yang aset lainnya itu akan masuk ke KIP E. Coba kita pilih yang KIP B. Nah, bisa dilihat nanti di sini juga ada hasil entry-nya teman-teman. Kodenya ada, namanya ada, mereknya ada, seperti yang sudah kita isi tadi, beserta nama pengurus barang dan nama kepala sekolah. Seperti itu. Nanti untuk yang KIP E pun sama. Nah, apabila Bapak Ibu ingin memahami lebih jauh mengenai peraturan aset atau pengelolaan BOS, nanti Bapak Ibu tinggal klik saja pada menu referensi. Di sini kami sebuah pengelolaan aset sudah upload regulasinya beserta manual book dan kode barang yang ada pada Simasbos.
dan bisa di-download. Nanti silakan baca-baca saja. Nah, kalau misalkan nanti mau mengubah info akunnya, tinggal klik saja pada menu pengaturan, terus klik yang pada di sini. Nah, nanti di sini kita bisa mereset password kita, nama lengkap, serta alamat email. Seperti itu teman-teman. Tetapi mungkin ada sedikit yang mau kita bahas teman-teman. Misalkan nih, kita beli alat komputer ya, contoh seperti flash disk, mouse, atau keyboard. Nah, memang kodenya tersebut itu memang ada. Tetapi menurut kami itu tidak usah dimasukkan ke belanja modal. Karena tadi memang masa manfaatnya tidak lama dan rawan rusak juga. Nah, ada lagi seperti mungkin yang barang-barang persediaan. Nah, barang-barang persediaan itu apa saja sih? Itu barang-barang sebetulnya yang bukan aset, tetapi disimpan di sekolah. Contoh misalkan ada bendera merah putih, ada taplak meja, ada pakaian atau seragam. Nah, itu tidak usah dimasukkan ke belanja modal, tetapi itu nanti dilaporkan sebagai persediaan saja. Seperti itu. Nah, mungkin satu lagi, untuk alat olahraga, biasanya kan mereka melaporkan dari sekolah, melaporkan itu sebagai peraga bidang studi olahraga kan. Nah, padahal itu aslinya salah teman-teman. Itu kan yang tadi alat peraga bidang studi olahraga kodenya di 02. Tetapi aslinya, realitanya itu masuknya ke kode 05. Nah, nanti pada saat bulan depan mungkin ada 2 update. Nanti teman-teman siapkan aja. Yang pertama RKS perubahan, dan yang kedua nanti mungkin ada update PKU terbaru, karena nanti untuk kode barang alat olahraga nanti pindah ke aset tetap lainnya. Silakan nanti maksimalkan saja seperti itu. Mungkin itu paparan dari saya. Barangkali yang mau ada ditanyakan, silakan lewat kolom chat atau open mic, nggak apa-apa. Monggo. Atau udah ngantuk Bapak Ibu? Cukup? Ada yang mau ditanyakan? Monggo. Kalau memang tidak ada, nanti akan dibuat grup pendamping. Silakan nanti diisi daftar operator SimasBos atau nanti ada daftar hatinya. Silakan nanti diisi aja ini pada kolom chat. Bentar. Ada lagi Mas Kiki yang tanya nih. Biar nggak bingung, pemberlakuan barang gondongan untuk apa saja? Sebetulnya gini Mas Kiki. Bukan barang gondongan ya, tetapi cara input langsung gondongan. Mungkin saya luruskan seperti itu. Nah, untuk yang cara input secara gondongan, ya tadi yang saya sampaikan. Untuk buku yang judulnya sama, harganya sama, dan ruangannya sama. Kalau misalkan tadi kalau misalkan tadi seperti saya sampaikan, buku pulpena kelasnya berapa, temanya tema apa. Kalau misalkan buku tersebut itu jumlahnya lebih dari 1, asalkan judulnya sama dan harganya sama, itu boleh di-enter langsung. Seperti itu. Tapi kalau misalkan ya tadi ada yang tanya, beli 1 paket buku literasi dengan 100 judul yang berbeda-beda, ya nanti mau nggak mau input 100 judul buku tadi. Seperti itu Mas Kiki. Cukup jelas? Mungkin bukan gelondongan ya, maksudnya terakumulasi. Jadi kalau barang gelondongan itu nanti aspeknya akan berbeda. Maksudnya kalau terakumulasi, maksudnya tadi kalau 1 judul, 1 ruangan, barangkali yang tadi kalau di PDK harus diinput satu eksemplar, ini bisa diinput kalau ada 10 ya 10 dengan harga satuannya berapa, nanti akan menghasilkan ini berbeda.
Untuk kursi siswa berarti nggak bisa, karena kursi siswa jadi beda tempat ya. Seperti itu. Ada buku panduan artikel, manual book ini ada sudah saya share ya. Silakan, termasuk tadi regulasinya juga di referensi juga ada, mungkin tidak usah di share, nanti bisa masuk sendiri di SimasBos-nya, nanti bisa di download ya. Sebenarnya bisa lebih dari itu, tapi itu yang penting-penting aja yang kita share. Oke. Ya nggak apa-apa, monggo. Di kantor karena almari masih penuh per kelas, jangan disimpan, dapat dikelola gimana. Gimana? Untuk sementara buku masih disimpan di kantor, masalahnya almari masih penuh per kelas, sedangkan kalau disimpan di atas meja nanti, ya berarti ya silakan. Sebenarnya kalau memang ini aja amannya, kalau memang sudah di kantor aja lah. Maksudnya nanti kalau masalah penggunaan buku itu per kelas ya berarti otomatis nanti situasinya adalah pada saat intinya pada saat dilakukan opnam atau apapun itu, buku itu balik lagi ke kantor gitu aja. Jadi jangan karena buku itu kan rumit Bapak Ibu. Takutnya kalau bisa difikskan aja. Kalau memang kemudian posisi sudah di kantor ya mungkin karena di kelas sudah kendalanya sudah penuh, ya berarti nanti pelaporannya di kantor aja juga nggak apa-apa. Jadi di ruangannya di kantor, tapi kalau bisa difikskan artinya kalaupun terjadi, jadi modelnya itu kalau sudah selesai ya disimpan di situ ya. Jadi biar tidak kececer di kelas sehingga kemudian takutnya itu malah jadi buku di kelas gitu loh. Ya silakan solusinya kayak gitu aja. Jadi tidak perlu nanti ada migrasi per ruangan, repot gitu loh kalau buku gitu kan. Jangankan buku, peralatan mesin aja repot. Jangankan peralatan mesin, kalau ruangannya berubah repot gitu kan. Jadinya mending sudah difikskan barang-barang yang memang ada di kantor, meskipun itu sebenarnya notabene untuk di kelas ya, kalau saya sarankan secara inventaris ruangnya ya ada di kantor saja. Tinggal intinya itu ada yang tanggung jawab nantilah posisinya. Kalau memang ya jelas pengurus barang posisinya itu kalau memang buku itu mungkin dipinjam untuk kegiatan belajar mengajar ya nanti balikin lagi ke situ gitu teknisnya ya. Oke, mungkin itu Bapak Ibu. Nanti Banjarharjo Mas Miftah. Apa nih? Bukan, apa sih? Mas Kusnandar. Mas Kusnandar. Iya. Gimana Banjarharjo 5 buka mic aja nggak apa-apa. Barangkali kalau lewat chat terlalu ketiknya lama. Banjarharjo 5 Pak. Monggo. Ada soalnya ada kata-kata masalahnya gitu. Masalahnya berarti masih gantung nih. Itu kelanjutannya belum diketik, Pak. Oh. Ya, nanti nomor WA-nya. Nanti ada grup pendampingnya kok, tenang aja. Ada grup pendampingnya ya. Jadi insya Allah, jadi maksud saya gini Bapak Ibu, ini tidak hanya ketika pada saat entrian SimasBos saja. Artinya kalau memang kami melayani dari sisi aset ya Bapak Ibu. Jadi kalau di luar itu sebenarnya ada tim bosnya sendiri gitu kan. Artinya kenapa kami jaga-jaga dari sisi belanja modal, karena biar kondisinya di belanja modal benar-benar ya istilahnya benar-benar fix kayak gitu loh. Artinya ketika Bapak Ibu sudah oke, kami tinggal melanjutkan aja tadi terkait masalah rekonsiliasi sehingga masuk ke Simda BMD-nya sudah fix kayak gitu. Pengennya kita kayak gitu loh. Jadi kita nge-review, oh iya sudah sesuai. Artinya tidak banyak hal yang kemudian mungkin saat ini banyak yang dikonfirmasi iya gitu kan. Jadinya kita harapkan ke depannya nggak seperti itu. Jadi maksud saya di SimasBos tidak hanya SimasBos, pokoknya kaitannya sama belanja modal yang kaitannya sama aset, silakan ditanyakan seperti apa ya. Nanti ada grup WA-nya. Jadi intinya kalau Losari nanti Mas Hafid ya. Nanti intinya itu jadi kalau ada hal yang satu kan akhirnya semuanya oh iya berarti kalau misalnya saya menemukan ini berarti ini nggak usah lah, misalnya kayak tadi masalah buku induk gitu misalnya ya, misalnya kalau ragu-ragu buku ini gimana, ternyata Mas Neral menyampaikan tidak usah misalnya, ya sudah berarti kan ini mengeneralisir semua. Jadi posisinya
bisa untuk semuanya kalau melalui grup WA. Oke? Oke, mungkin itu saja ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf juga mungkin tadi dalam penyampaian banyak kekurangan, tetapi yang saya harapkan adalah ini bisa berjalan. Respon 4 kecamatan sudah baik, ya, dan nanti 13 kecamatan ini nanti bisa berjalan. Sekali lagi kalau ada yang perlu ditanyakan silakan melalui grup PA, insya Allah kami bantu. Nanti kalau ada sesuatu yang memang harus diskusikan. Nah, grup BA itu tidak hanya terkait masalah Simas Bos, terkait masalah yang kaitan belanja modal Bos, tetapi kalau memang kemudian Bapak Ibu menemukan kesulitan dalam pengelolaan aset, ya nanti kita bisa bareng-bareng menjadikan solusi, atau kira-kira apa mau Pak, saya mau penghapusan banyak barang-barang yang belum ini, prosedurnya gimana? Nah, nanti insya Allah kami bantu prosedurnya seperti apa, sehingga nanti kita bisa follow up ke jenjang yang lebih tinggi lagi, atau mungkin permasalahan stikerisasi lah, apalah segala macam, kayak pokoknya kaitan sama aset tetap gitu ya. Oke, itu aja, terima kasih dan selamat sore, selamat siang menjelang sore buat Bapak Ibu semuanya. Tetap semangat, tetap selamat istirahat, kemudian salam sehat selalu, jaga imunitas, apalagi di tengah pandemi seperti ini, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan mohon maaf sekali apabila tadi saya atau Mas Hafid banyak kekurangan. Saya Ri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.